فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang tak terkira, yang tak pernah bisa kita hitung. Kapan dan dimanapun kita berada, pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Tugas kita hanyalah bersyukur, dan syukur itu tidak cukup hanya dengan lisan. Syukur dengan lisan itu mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur harus diikutkan oleh syukurul jawarih, syukur anggota tubuh. Ketika Allah memberikan kita kesehatan, maka lidah kita berucap alhamdulillah, itu syukurul lisan. Tapi pertanyaan berikutnya, sehat yang diberikan oleh Allah itu kita gunakan untuk apa? Kalau seandainya sehat yang diberikan oleh Allah kita habiskan untuk mendekatkan diri kita kepadanya, berarti kita melakukan syukurul jawarih, syukur secara anggota tubuh. Oleh karena itu, kening yang sujud, ketika kita meletakkan kening kita di lantai sujud kepada Allah, kita sedang bersyukur. Karena kalau seandainya kening itu jauh dari tempat sujud, maka sesungguhnya pemiliknya itu sedang kufur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba yang syakirin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umatnya yang senantiasa dimudahkan dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya sebagai bukti bahwa kita mencintai beliau. Sama seperti tadi, cinta kepada Rasul tidak cukup hanya dengan lisan, tapi cinta harus diikutkan dengan pengorbanan. Mungkin akan ada tantangan, iya, itu pasti. Bahkan Nabi pun mengatakan bahwa nanti di akhir zaman berpegang teguh di atas sunnah Nabi itu kal qabidi alal jamar, sama seperti memegang bara api. Panas dia, berat, ada tantangan. Tapi kalau seandainya kita setia di atas sunnah, siap menghadapi tantangan, disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang nanti akan kita dapatkan balasannya di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh Nabi dari telaganya. Man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau seandainya sudah meminum air dari telaga Nabi, lam yazma abadan, dia tidak akan lagi merasa haus. Betapa bahagianya ketika kita langsung mendapatkan minuman itu dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Salah satu dari nikmat besar yang kita rasakan saat sekarang ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai memasuki bulan Ramadan. Itu nikmat yang luar biasa. Betapa banyak orang yang berharap untuk masuk bulan Ramadan, tapi Allah sudah tidak mengizinkannya. Mungkin kita bisa ingat-ingat kembali, barangkali Ramadan tahun kemarin ada orang yang bersaf-saf bersama kita, tapi sekarang sudah tidak ada. Itu artinya Allah sudah menutup pintu itu untuk mereka.
karena mereka sudah berpindah kepada alam yang lain. Tapi alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur kita oleh Allah sampai memasuki bulan Ramadan. Akankah Ramadan kita tidak berbeda dari yang sebelumnya? Harus lebih baik dari yang sebelumnya. Saya hanya ingin mengambil satu sisi saja dari kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Dan itu diambil dari nama bulan Ramadan itu sendiri. Di mana bulan Ramadan itu sering disebut dengan Syahrut Taubah. Syahrut Taubah, bulan bertaubat. Taubat memang tidak menunggu datangnya Ramadan. Tapi kalau seandainya datangnya Ramadan tidak juga bertaubat, itu keterlaluan. Taubat tidak menunggu Ramadan. Belum pun datang Ramadan kita dituntut untuk bertobat. Tapi seandainya masuk Ramadan, berada kita di bulan itu, tapi tidak juga bertobat, itu sangat keterlaluan. Seandainya lah orang-orang yang sudah meninggal itu bisa kita tanya. Kalau pergi kita ke kuburan, orang-orang sudah meninggal itu kalaulah bisa ditanya, kalian sekarang mau apa? Jawaban mereka hanya satu, ingin kembali ke bumi agar bisa beribadah dan bertobat. Satu jawabannya. Beda dengan manusia hidup kalau ditanya, Bapak mau apa? Ibu mau apa? Barangkali jawabannya akan berbeda-beda. Yang belum punya rumah, ingin rumah. Yang belum punya mobil, ingin dapat mobil. Yang belum menikah, ingin segera menikah. Akan macam-macam permintaan kita. Tapi kalau orang hidup ditanya, orang mati ditanya, kalian sekarang mau apa? Satu jawabannya. Tidak ada jawaban lain. Mereka tidak lagi menginginkan dunia-dunia itu. Walaupun dulu mereka menikmatinya. Tapi yang mereka ingin satu saja, bisa kembali ke muka bumi Allah untuk kemudian beribadah dan bertaubat. Tapi itu semua sudah tidak bisa. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa kita yang hidup saat ini, kita yang masih dipanjangkan umurnya oleh Allah, tidak perlu kita minta kembali karena memang kita masih berada di muka bumi Allah. Akan tetapi bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu Ramadan memang untuk tajdidut taubah. Maka perbaharui taubat kita. Perbaharui taubat kita. Itu perintah Allah dan amalan para nabi. Kenapa dikatakan perintah Allah? Allah dalam Al-Qur'annya memerintahkan untuk itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman. Ini yang dipanggil orang beriman. Bukankah kita orangnya? Kitalah orang-orang beriman itu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah, taubat nasuha, yang sebenar-benar taubat. Ke orang beriman dipanggil bertaubat. Itu artinya bahwa iman manusia itu fluktuatif. Iman manusia ini bisa berubah-ubah. Kadang naik sekali. Kadang turun sekali. Tiba-tiba hari ini rajin baca Quran. Berselang lama sekian hari tak pula ketemu dengan Quran. Hari ini tiba-tiba begitu semangat untuk salat duha. Sekian lama ternyata sudah ditinggalkan pula. Ini iman. Iya kalau sekadar meninggalkan kebaikan. Yang lebih parah adalah ketika tidak sekadar meninggalkan kebaikan, tapi justru terjebak kepada dosa dan kemaksiatan. Padahal mereka beriman. Dan itu imanul insan. Itu iman manusia yang kadang turun, kadang naik. Maka Allah panggil, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah taubat yang sesungguhnya. Ini perintah Al-Quran. Bagaimana Nabi? Coba bayangkan, Nabi saja yang maksum, terpelihara dari dosa,
Tapi dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertaubat dan beristighfar dalam sehari sebanyak 100 kali. Angka 100 itu bukan maksimal, justru itu minimal. Berarti bisa lebih. Tapi itu Nabi. Kita Nabi enggak, calon Nabi juga enggak, karena enggak kena ada lagi Nabi. Lah Nabi ya Pak Adi, enggak ada lagi Nabi sesudah saya, kata Rasul. Kita justru adalah orang-orang yang jauh lebih pantas untuk memperbanyak taubat itu. Allah perintahkan, Nabi melaksanakannya. Itu semua sesungguhnya adalah pelajaran besar bagi kita. Dan jangan kita pernah merasa putus asa dengan banyaknya dosa. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Hei hambaku yang telah terlalu banyak dosanya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah di sini maksudnya adalah afullah, adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Karena rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu sangat luas, ada pada segala hal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubatnya. Satu-satunya pintu yang tidak pernah tertutup untuk kita hambanya, itu adalah pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pintu-pintu saudara kita barangkali sehari terbuka, mungkin besok tidak terbuka lagi. Pintu-pintu rumah saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sekali, 2 kali, 3 kali kita datang terbuka pintunya, yang keempat sudah ditutupnya. Apalagi kalau datang untuk minjam. Tapi yang tidak pernah tertutup apa? Pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Qabla ay yugharghar, sebelum ghargharah, sebelum dicabut nyawa atau nyawa sampai berada pada kerongkongan, atau sebelum matahari terbit di barat. Selama itu belum terjadi, maka pintu taubatnya Allah terbuka luas untuk kita semua. Seberapapun dosa kita. Saya ingin ingatkan kepada sebuah hadis. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu menggambarkan luasnya rahmat dan karunia Allah serta maafnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu datang dari Anas ibn Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah berkata. Itu ciri-ciri dari hadis qudsi. Jadi kalau ciri-ciri hadis qudsi itu Rasul berkata, tapi Nabi menyandarkan perkataan itu kepada Allah. Mungkin dia bilang qala Allah atau qala Rabbi. Nah, itu ciri-ciri dari hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Hei Bani Adam, selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap ampunan kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Saya pasti akan ampunkan kamu seberapapun dosa kamu, wa la ubali. Dan saya tidak peduli. Ya bani Adam, law balagat dzunubuka ananas sama. Hai Bani Adam, seandainya dosa kalian sampai sejumlah ananas sama. Para ulama menafsirkan kata ananas sama itu dengan as-sahab. Sahab itu awan. Kalau nengok kita ke langit nampak awan bergumpal-gumpal, bergulung-gulung. Tengok kiri, tengok kanan, ke belakang, depan, semua ada awan. Seandainya dosa kalian, wahai Bani Adam, sama seperti awan itu banyaknya. Ada lagi yang menafsirkan bahwa ananas sama, kalau disusun dosa kita tuh dari buminya sampai jumlahnya ke langit itu. Berapa kira-kira banyaknya dosa itu? Tapi kalau sampai pun sejumlah itu, apa kata Allah?
summastaghfartani, lalu engkau minta ampun kepada saya, ghafartu laka wala ubali, saya akan ampuni dosa kalian, dosa engkau, wala ubali, dan saya tidak peduli dengan banyaknya dosa tadi. Ya bani Adam, wahai bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai bani Adam, seandainya engkau datang membawa dosa sejumlah bumi berapa luasnya, lalu dosa kita seluas bumi itu, bi qurabil ardi, qurabi itu hampir-hampir dekat seperti bumi lah. Summa laqitani la tusyriku bi syai'ah, lalu kamu temui saya nanti di hari hisab, kita semua akan menemui Allah dalam hisab kita. Bahkan dalam hadis dikatakan semua kita akan berbicara dengan Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tanpa ada penterjemah. Kata Ibnu Abbas seperti itu maknanya. Tanpa ada penterjemah. Jadi kita langsung dikhitab oleh Allah. Kalian engkau temui nanti, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak bersyirik kepadaku. Jadi datang membawa dosa seluas bumi, tapi tidak dengan membuat satu kesyirikan pun. La ataituka bi qarabiha maghfiratan, niscaya akan datang menemuimu membawa seluas bumi keampunan. Seluas bumi dosa kita, tapi seluas bumi pula keampunan Allah yang kita dapatkan, tapi dengan syarat la tusyriku bi syai'a, tidak melakukan kesyirikan. Hadis ini benar-benar menggambarkan luasnya pintu maaf Allah, luasnya pintu taubat Allah. Sebesar apapun, sebanyak apapun, seluas apapun dosa kita, bahkan kalau disusun-susun sampai ananas sama, sampai ke langit sana, tapi kita benar-benar beristighfar kepada Allah dengan hati yang tulus, benar-benar mengetuk pintu Allah dengan jujur memohon ampun, maka yakinlah Allah pasti akan memaafkan. Dan Ramadan adalah saat untuk melakukan itu. Ramadan adalah bulan untuk memperbaharui taubat kita. Betapa ruginya kita, dan bahkan celaka orang-orang yang kalau seandainya masuk bulan Ramadan lalu keluar, dia tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk beristighfar, itu sebenarnya adalah untuk mematahkan argumentasi iblis. Iblis lah berjanji di hadapan Allah taala. Apa kata iblis? La ughwiyannahum madamat arwahuhum fi ajsadihim. Saya akan goda Bani Adam itu, saya akan rayu mereka untuk berbuat dosa, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selagi ruh mereka berada di dalam jasad mereka. Jadi tidak akan berhenti iblis, tidak akan berhenti setan untuk menggoda, selagi arwahuhum fi ajsadihim, selagi ruh mereka berada pada jasad. Bahkan sampai pada detik-detik terakhir hayat kita, iblis akan goda. Kalau bisa jangan yang terucap oleh kita bagian terakhir itu adalah la ilaha illallah. Akan digoda terus oleh dia. Maka perhatikan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sakarat, pantau dia. Bisikkan ke dia terus kata-kata la ilaha illallah. Karena kalau tidak, ini kesempatan pula oleh iblis untuk mengganggu pikirannya, sehingga yang terucap bukan itu. Yang terlintas bukanlah hal-hal yang baik. Yang terlintas justru adalah prasangka-prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok saya sakitnya begini, kok orang lain tidak saya jadi begini, yang lain tidak. Jangan-jangan kematiannya di atas buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan mautakum. Mauta di situ diberikan penjelasan oleh para ulama, itu adalah orang-orang yang dalam pintu kematian, saat-saat menjelang
menuju kematian. Talkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang dipahami oleh sebagian mauta di situ orang yang sudah mati, sehingga ditalkinkan ketika dia sudah dikuburkan. Ada dulu itu perbuatan orang-orang Syam pada masa tabi'in, lalu berkembang sampai ke berbagai wilayah. Tapi yang benar menurut para ulama bukan yang telah dikubur, tapi adalah pada saat-saat menjelang pintu kematiannya itu. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Maka selagi arwah mereka dalam jasad mereka, saya akan goda mereka. Tapi apa jawaban Allah? Sa'astaghfiru lahum madamu yastaghfirun. Saya akan tetap ampuni mereka selama mereka tetap beristighfar. Selama mereka beristighfar, saya akan ampuni. Goda-godalah oleh kamu. Kamu berhasillah. Dan berapa banyak kita sudah berhasil digoda oleh syaitan. Jangan pernah putus asa, karena Allah juga tidak pernah menutup pintu istighfar itu. Bahkan dalam Ramadan itulah saat di mana istighfar itu sangat dianjurkan. Bahkan belum kita memasuki awal hari Ramadan itu di waktu sahur. Itu waktu yang paling tepat untuk beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Oleh karena itu ibadah kita di waktu sahur itu bukan makan saja. Makan itu satu dari sekian banyak ibadah yang dianjurkan. Makan itu ibadah itu. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah, minumlah, karena di situ ada keberkahan. Maka saat kita makan, kita merebut keberkahan Allah. Tapi ketahuilah, ibadah di waktu itu bukan hanya makan saja. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ternyata ada istighfar, dan Allah akan mengampuni dosa kita selama kita beristighfar. Luas sekali. Kalau kita bayangkan kasih sayang ibu terhadap seorang anak, mungkin kita akan kagum. Kita akan mengagumi betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Digambarkan oleh Nabi itu. Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, pusing dia 7 keliling mencari anaknya, lalu tiba-tiba anaknya datang, dipeluk, dicium. Terbayang enggak kita betapa sayangnya saat menemukan anak yang hilang? Tapi apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, sayangnya Allah kepada hambanya jauh melebihi sayang ibu itu terhadap anaknya. Rebut kasih sayang Allah, rebut keampunan Allah, rebut dengan cara bertaubat dan beristighfar. Tapi dengan catatan, jangan pernah kita membuat perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis qudsi tadi, apa syaratnya biar istighfar kita diterima? Apa syaratnya agar dosa kita diampuni? Jawabannya ada pada hadis tadi. Ad-du'a war-raja. Yang pertama, berdoa dan berharaplah untuk mendapatkan jawaban dari doa itu. Jangan pernah putus asa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah akan menjawabnya. Maka tidak boleh dalam doa kita itu kita bilang Allahumma gfirli in syi'ta. Tidak boleh. Tidak boleh diistisnakan. Ya Allah, ampuni saya jika kamu mau. Itu dilarang oleh para ulama. Enggak boleh. Agama enggak membolehkan. Karena seolah-olah kita tidak berharap. In syi'ta. Kalau Allah tidak hendaki apa? Jangan dikasih syarat. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dan berharap bahwa Allah mengampuninya. Jadi pertama, doa war-raja. Yang kedua, al-istighfar mahma kasurat az-dzunub. Teruslah beristighfar sebanyak apapun dosa kita. Surga diciptakan bukan untuk orang tidak berdosa, tapi surga diciptakan untuk orang-orang yang berdosa lalu bertaubat. Maka kata Rasul, yang khairul khatta'in at-tawwabun. Yang terbaik dari para pendosa itu adalah
Dia yang bertaubat. Jadi dengan dosa kita bisa menjadi orang terbaik. Coba. Bukankah ini rahmat Allah? Melalui dosa itu kita bisa menjadi orang yang terbaik. Seharusnya kan dengan dosa menjadi orang terburuk. Akan menjadi orang terburuk kalau dia tidak bertaubat. Tapi menjadi terbaik kalau dia bertaubat. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua bani Adam pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah at-tawwabun. Jadilah orang terbaik melalui taubat. Doa, istighfar, dan yang ketiga la tusyrik billahi syai'a. Jangan sekali-kali syirikan Allah Subhanahu wa taala. Murnikan tauhid kita. Luruskan akidah kita. Murnikan tauhid kita secara rububiyah, uluhiyah, al-asma' was sifat. Jangan terjadi sedikit pun di situ unsur-unsur penyimpangan dan kesyirikan. Karena kalau ada unsur kesyirikan, semua amal kita akan terbatalkan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, ini ayat ini untuk Nabi nih. Karena asyrakta Nabi yang dikhitab. Tapi maknanya untuk kita semua. La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk. Semua amalmu akan batal. Puasa kita tidak ada artinya. Salat tarawih kita tidak ada artinya. Sedekah kita tidak ada artinya kalau sudah ada kesyirikan, karena syirik akan menghapus semuanya. Oleh karena itu, tauhid itu syarat mutlak untuk mendapatkan surga Allah. Salat bukan syarat mutlak. Puasa bukan syarat utama untuk mendapatkan surga. Ada orang dijamin surga oleh Nabi, tapi tidak pernah salat, belum pernah puasa. Dijamin surga oleh Rasul. Karena paginya dia bersyahadat, lalu ikut berjihad, mati dia sebagai syahid. Apa kata Nabi? Huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Padahal tidak ada sholatnya. Kenapa dijamin oleh Nabi? Tauhid. Ada akidah yang lurus, ada iman. Tidak ada satupun bentuk kesyirikan. Oleh karena itu, syarat utama dapat surga adalah tauhid. Bukan sholat, bukan puasa. Puasa, sholat justru akan terhapus kalau seandainya ada kesyirikan. Disinilah pentingnya kita untuk terus meluruskan tauhid kita, dan Ramadan adalah bulan tauhid, karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Syahrut taubah, bulan taubat. Mari sama-sama kita renungkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, dan menjaga tauhid kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, sehingga semua amal kita dapat diterima dan dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.